wahdahu la syarika lah. Ruwiya an Gus Miftah bi annahu dakhala alaihi kabibun fi yaumil id aw ma ba'dahu fa'atabahu rawahu al-YouTube. Tamu kula saking Lampung, Mbah Yai kula, kiai yang dari kecil merawat saya. Namanya Al Mukarram Kiai Haji Syuhudi Mubarak. Karena sudah lama nggak ketemu niki kiai saya ajak naik ke atas. Kula niki ono Habib sing biasa tindak nggen kula. Saya matur, "Bib, afwan. Saya tak ketemu kiai saya dulu. Saya tidur sebentar setelah sholat maghrib, pikir saya setelah isya saya turun kembali menemui para tamu. Anak kula niki dionek-onekke kali Habib ini. Bapak kamu itu tidak tanggung jawab, cucunya Rasulullah ditinggalkan, dicueki." Diriwayatkan dari Gus Miftah bahwa Gus Miftah pada hari raya kemarin open house dia didatangi oleh seorang Habib. Kemudian karena Gus Miftah lagi ngobrol dengan kiai, maka kemudian si Habib ini marah-marah. "Kenapa Anda tidak menghormati aneh sebagai cucu Rasulullah, malah ngobrol sama kiai itu?" Bapak kamu itu tidak tanggung jawab, cucunya Rasulullah ditinggalkan, dicueki. Selama ini orang yang selalu membela Habib itu mang tangkat Habib Lutfi Miftah. Di saat semua orang menjelek-jelekan Habib, saya bilang sudah husnudzon saja. Gus Miftah itu, kenapa Habib itu berani marah-marah Gus Miftah? Jawabannya, karena Gus Miftah dianggap masih husnudzon kepada Habib bahwa Habib adalah keturunan Nabi. Di saat semua orang menjelek-jelekan Habib, saya bilang sudah husnudzon saja. Kenapa itu Baklawi Habib itu masih berani pada Gus Miftah, padahal dia bukan siapa-siapa. Si Habib ini penceramah bukan, ulama bukan, Gus Miftah penceramah. Jangankan hanya camat, Jokowi aja mau dengerin ceramah Gus Miftah. Tapi kenapa itu si Habib yang bukan siapa-siapa berani pada Gus Miftah? Karena dia tahu Gus Miftah masih percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi. Sudah husnudzon saja. Saya bilang sudah husnudzon saja. Ujungnya tuh soal husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Sudah. Ini yang dipermainkan oleh mereka, orang-orang yang masih percaya bahwa mereka turunan Nabi. Siap-siap kalian akan ditindas terus oleh mereka. Umpama awake dhewe iki benci Bib Zaidan, alah kowe gagas, kowe iki mung Tony Boster Bib. Waton muni ndopose banter Bib. Kowe iki jelas ora duriyae Kanjeng Nabi Bib. Sesuk neng akhirat dinyatakan Bib Zaidan ki tenan duriyae Kanjeng Nabi. Awake dhewe ketemu Kanjeng Nabi, raimu mau kakek ngendi? Al Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Bib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Baklawi ini keturunan baginda Nabi. Imaduddin Utsman tidak akan percaya wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa. Saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin dunyan wa ukhran, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah awakmu ki sengit karo Habib Bahar bin Semit, mergo Habib Bahar niku jenengan anggap kasar. Ya silakan ngomong karo Habib Bahar, Habib Lutfi, Habib Idin, wong-wong sing alus ki aja mau elok-elok ki. Lah kowe sengit karo Habib kae, monggo urusanmu. Lah Habib Lutfi wong sing apike kaya ngono kok mau elok-elok, ki nalare teng pundi? Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu mengekstor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya, itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah tahun 2, karena teman saya sudah meninggal tahun 2021,
itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Aku rasa nenggus karo Habib, mergo mbiyen Habib Bahar cangkeme atos. Ya kono ngomong karo Habib Bahar, wong sing ngalus kaya Habib Lutfi aja mau elok-elok. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab. Baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah. Termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Carane dakwah niku lak beda-beda. Ana sing dakwah selawatan kaya Habib Syekh, Habib Idin, kaya Habib Zaidan. Ana sing dakwah melalui thariqah kaya Maulana Habib Lutfi. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depo itu ternyata dibuka. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi dan makamnya itu ternyata kosong. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan Hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Mbak Alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Jenengan sing sengit karo Habib niku hakmu. Ora percaya Habib niku dzurriyahe Kanjeng Nabi, angsal niku hakmu. Tapi bagi mereka yang mencintai Habib dan menganggap Habib itu dzurriyahe Kanjeng Nabi, ya aja mok rusuhi. Wis dhewe-dhewe mawon. Lah wong kaya kula niku tasih percaya bahwa Habib Lutfi niku dzurriyahe Kanjeng Nabi. Lah jenengan ora percaya ya ora apa-apa, tetep seduluran. Nggih napa mboten? Kalau sekedar hasud pribadi niku jane entuk, Pak. Sing ora entuk niku napa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Awakmu hasud ngajak wong liya supaya melu-melu hasud. Kuwi ra kena. Nah, itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi Muhyiddin Mbak Alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Bagaimana cara menghabiskan para habaib? Tuding si A, NO ne ben benci karo si A, ben benci karo habaib. Habaib diobok-obok ben benci karo NO ne. Hati-hati kula ngomong. Jangan mudah terpengaruh oleh hawa-hawa. Mereka ternyata bukan keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi antropologi, dari sisi historiografi yang ada pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Dari sisi tes DNA, keluarga Nabi tes DNA semuanya J1. Keluarga Nabi tes DNA keluarnya J1. Mereka tes DNA G, yang menunjukkan jangankan mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad, orang Arab aja mereka bukan. Sekarang di Indonesia ribut
Malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, kowe wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok cetha wong apik gitu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Orang yang bisa ditipu adalah orang yang masih husnudzon kepada penipu. Orang yang masih bisa dibohongi adalah orang yang husnudzon kepada para pembohong. Orang yang bisa dizolimi hari ini adalah orang yang masih husnudzon kepada orang-orang yang zalim. Orang yang bisa ditindas hari ini adalah orang-orang yang masih husnudzon kepada para penindas. Ini banyak yang baik-baik akhirnya kena imbas. Saya bilang, kalau yang kamu musuhi tes DNA Habib Bahar itu urusanmu. Tapi kalau kamu minta sekelas Habib Lutfi suruh tes DNA, itu tidak lagi suul adab, tapi biadab. Habib Lutfi dicurigai dengan loh, kalau soal itu saya bisa keras Pak. Ini kebangetan ini sudah. Di YouTube ulama-ulama penceramah dari kalangan Ba'alwi 90% isinya cuma tentang keluarganya. Ceramahnya adalah tentang bagaimana orang lain harus menghormati mereka. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran-ajaran setan. Wis Habib itu pecah belah antara Habib sing sunah karo Syiah, mengko sing sunah dibenturake karo NU, NU ne ben benci karo Syiah, ben benci karo Habaib. Habaib diobok-obok ben benci karo NU ne. Nikilah hadza zaman. Ada sekelompok orang yang ngebohongi umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Kalian harus menghormati saya. Kemudian mereka mengintimidasi, mengeksploitasi hak-hak mereka sebagai keturunan Nabi, tetapi ketika diteliti nasabnya melenceng. Saniki malah diadu domba. Masalah nopo? Nasab keturunan. Niki rampung-rampung, Pak. Kula wingi hal teng Solo. Kalau ketemu kali Habib, Gus, terima kasih selama ini membela kami. Firasate Habib Lutfi itu dari tahun 2008. Pelaksanaan insya Allah 6 dan 7 Mei, jadi Syawal 6 dan 7 Mei, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat mendukung kami Jatman Darul Wusta. Jadi sepakat tempat pelaksanaan di Purwakarta. Ini implikasinya bagaimana ketika Jatman versi Habib Lutfi tetap menggelar muktamar? Ya ini ilegal, jadi harus dibatalkan oleh aparat karena dia tidak punya dasar hukum. Merujuk pada keputusan NU yang tidak bisa, merujuk pada AHU yang dia buat juga tidak bisa. Terus apa legal standing dia mengadakan perkumpulan itu? Ini. Maka bagi saya ini jelas sebuah perkumpulan yang tidak memiliki dasar hukum. Ini satu pelanggaran konstitusi, sehingga mau tidak mau aparat harus turun tangan untuk membubarkan pertemuan itu. Bahwa kepengurusan Idarah Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah dengan pertimbangan sebagai berikut. Muktamar berakhir yang diselenggarakan oleh Jatman adalah Muktamar ke-12 di Pekalongan, Jawa Tengah, 26 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah atau 14 sampai 18 Januari 2018 Masehi yang menghasilkan susunan kepengurusan tertanggal 18 Januari 2018. Malah saat ini kalau sing nyerang Habib Lutfi macem-macem nih. Kalau kadang-kadang ngelus dodo. Jadi ngeten, tahun 2008 niku kalau dilebokke teng kamare Habib Lutfi. Tak kandhani lho. Satu saat kamu akan mendapati satu zaman di mana hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Kulo langsung mikir, mosok kiai hasut. Dan ternyata kejadian lho.